Swastiastu. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi akuntansi koperasi dan UMKM terkait perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM dan penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Namun sebelum beranjak ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eko Manggede Wirayasa dengan NIM 1051 sebagai moderator sekaligus penyaji yang ke-6, dan rekan saya Ida Kurniawati dengan NIM 1201 sebagai pemateri yang pertama, Desa Putu Sri Noviani dengan NIM 1114 sebagai pemateri yang kedua, Nilo Sri Diatnyani dengan NIM 1077 sebagai pemateri yang ketiga, Gede Bagas Pratama Putra dengan NIM 1038 sebagai pemateri yang keempat, dan Lev Enik Setiani dengan NIM 1034 sebagai pemateri yang kelima. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan meliputi yang pertama, konsep usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam UMKM. Yang ketiga, konsep standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, konsep perlakuan akuntansi. Yang kelima, perlakuan akuntansi bagi transaksi dan SAK EMKM. Dan yang terakhir, hasil observasi UMKM. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai konsep usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, UMKM merupakan salah satu usaha yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. UMKM dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria yang pertama, usaha mikro. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Dan yang terakhir, usaha menengah. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai paling banyak 50 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi UMKM. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Pada umumnya, kegiatan transaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah jenis transaksi ekonomi yang melibatkan divisi-divisi yang berada dalam suatu perusahaan yang akan melahirkan perubahan kondisi ekonomi perusahaan tersebut. Contohnya, perubahan finansial karena penyusutan dan pemanfaatan perlengkapan kantor oleh berbagai divisi. Pada transaksi internal terdapat alat bukti transaksi yang berbentuk memo internal yang diberikan kepada bawahannya atau atasannya atau koleganya. Yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah suatu jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan dan akan melahirkan perubahan kondisi finansial perusahaan. Contohnya, kegiatan transaksi penjualan dengan pihak lain, transaksi pembelian dengan pihak lain, dan proses pembayaran utang piutang. Pada transaksi eksternal terdapat alat bukti transaksi, yaitu alat bukti pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Beberapa alat bukti eksternal yang pertama adalah faktur. Faktur adalah suatu penilaian penjualan dengan penilaian pembayaran yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang sudah ditandatangani oleh pihak menerima untuk diberikan kepada yang membayar dan bisa dimanfaatkan sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, nota debit adalah bukti transaksi pengembalian suatu barang yang sudah dibeli dan dibuat oleh pihak pembeli. Yang keempat, cek. Cek adalah surat atau dokumen yang berisi perintah tanpa syarat dari nasabah bank
agar pihak bank melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut kepada pembawa surat cek. Dan yang terakhir adalah rekening koran. Rekening koran adalah suatu rangkuman transaksi finansial yang telah dilakukan pada beberapa waktu tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah pencatatan transaksi dalam UMKM. Transaksi adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Semua transaksi harus memiliki bukti transaksi untuk memastikan keabsahan dari transaksi tersebut dan sekaligus sebagai rujukan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari atas dilakukannya transaksi tersebut. Pencatatan transaksi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh pemilik usaha dan juga sekaligus sebagai bukti tertulis bahwa telah dilakukannya transaksi. Adapun tujuan dari pencatatan transaksi yaitu memudahkan pengusaha dalam melakukan analisis perkembangan usahanya dan juga sebagai bukti bahwa telah melakukan transaksi. Adapun langkah-langkah dalam pencatatan transaksi yaitu yang pertama menyiapkan bukti pencatatan berupa dokumen sumber atau bukti transaksi. Bukti transaksi dibagi menjadi dua bagian yaitu bukti transaksi internal dan juga bukti transaksi eksternal. Langkah yang kedua yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan akun atau perkiraan yang harus didebet dan juga dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal memiliki fungsi yaitu fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai urutan waktu atau secara kronologis. Yang ketiga, fungsi analisa. Setiap transaksi yang dicatat merupakan hasil analisa dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit atau kredit perkiraannya beserta jumlahnya. Selanjutnya yaitu fungsi instruktif. Artinya pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi informatif. Jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Langkah yang terakhir adalah melakukan posting ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan perkiraan-perkiraan yang saling berhubung dan merupakan suatu kesatuan tersendiri. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dapat dilakukan setelah membuat jurnal. Adapun bentuk-bentuk dari buku besar. Yang pertama yaitu buku besar bentuk T. Yang umumnya sisi pada sebelah kiri yaitu debit dan sisi sebelah kanan yaitu kredit. Bentuk yang kedua yaitu bentuk 3 kolom. Pada kolomnya terdapat tanggal, keterangan, nomor bukti, debit, kredit, dan juga saldo. Dan yang ketiga yaitu buku besar bentuk 4 kolom. Yang di kolomnya terdapat tanggal, keterangan, nomor bukti, debit, kredit, saldo debit, dan juga saldo kredit. Adapun contoh ilustrasi pencatatan transaksi, yaitu sebagai berikut. Transaksi selama bulan November 2019 yang terjadi pada perusahaan Rahayu yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 November 2019, diinvestasikan oleh Rahayu uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 5 November 2019, dibeli gedung seharga 25 juta rupiah secara tunai. Tanggal 10 November 2019 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, baru diterima tunai sebesar 10 juta rupiah dan sisanya dilunasi bulan depan. Tanggal 15 November 2019 dibayar beban iklan sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 20 November 2019 dibayar beban gaji sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 30 November 2019 diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 30 November 2019 diperoleh pinjaman senilai 75 juta rupiah. Pencatatan dalam jurnal umum dilakukan sebagai berikut. Pada tanggal 1 November, kas pada modal sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 5 November, gedung pada kas sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 10 November, kas di debit sebesar 10 juta rupiah, piutang usaha di debit sebesar 5 juta rupiah, dan pendapatan jasa di kredit sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 15 November, beban iklan pada kas sebesar 200.000 rupiah. Pada tanggal 20 November, beban gaji pada kas
sebesar Rp500.000. Tanggal 30 November, price pada kas sebesar Rp1 juta. Tanggal 30 November, kas pada utang usaha sebesar Rp75 juta. Selanjutnya yaitu memasukkan jurnal ke buku besar atau dapat pula disebut dengan posting. Pada tanggal 1, didebet sebesar Rp10 juta sehingga saldo Rp10 juta didebet. Pada tanggal 5, dikredit Rp25 juta sehingga saldo Rp15 juta dikredit. Pada tanggal 10, debet sebesar Rp10 juta sehingga saldo Rp5 juta dikredit. Tanggal 15, kredit sebesar Rp200.000 sehingga saldo Rp5.200.000 dikredit. Pada tanggal 20, saldo dikredit sebesar Rp5.700.000. Pada tanggal 30, kredit sebesar Rp1 juta sehingga saldo Rp6.700.000 dikredit. Tanggal 30, debet sebesar Rp75 juta sehingga saldo Rp68.300.000 didebet. Selanjutnya pada piutang usaha, pada tanggal 10, debet sebesar Rp5 juta sehingga saldo Rp5 juta didebet. Pada gedung, pada tanggal 5, debet sebesar Rp25 juta sehingga saldo Rp25 juta didebet. Pada utang usaha, pada tanggal 30, kredit sebesar Rp5 juta sehingga saldo Rp5 juta dikredit. Pada modal Rahayu, pada tanggal 1, kredit sebesar Rp10 juta sehingga saldo Rp10 juta dikredit. Pada Pride, pada tanggal 30, debet sebesar Rp1 juta sehingga saldo Rp1 juta didebet. Pada pendapatan jasa, pada tanggal 10, kredit sebesar Rp15 juta sehingga saldo dikredit sebesar Rp15 juta. Dan terakhir, pada beban iklan, pada tanggal 15, debet sebesar Rp200.000 sehingga saldo didebet Rp200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai SAK EMKM. SAK EMKM merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana standar ini ditujukan pada usaha yang belum mampu memenuhi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP yang berlaku sebelumnya. Rancangan SAK EMKM ini lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Sesuai dengan namanya, SAK EMKM dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang aktif berlaku mulai 1 Januari 2018. Tujuan dari SAK EMKM ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan yang berguna bagi kreditor maupun bagi investor dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha. Cara penyajian laporan keuangan pada entitas mikro, kecil, dan menengah telah disusun secara rinci pada SAK EMKM yang mana penyajiannya harus dilakukan dengan konsisten, komparatif, serta lengkap. Laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas sesuai dengan SAK EMKM minimal terdiri dari 3 laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Dalam SAK EMKM bab 4 dijelaskan bahwa pada umumnya laporan posisi keuangan pada suatu entitas mencangkup beberapa akun yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Dalam SAK EMKM tidak ditentukan format atau urutan akun yang disajikan. Berikut adalah contoh format laporan posisi keuangan untuk UMKM berdasarkan SAK EMKM, yaitu dapat dilihat pada slide, di mana terdapat nama perusahaan, laporan posisi keuangan, periode pencatatan yaitu 31 Desember 2018 dan 2019, aset yang terdiri dari kas dan setara kas, giro, deposito, kemudian piutang usaha, persediaan, beban dibayar dibuka, aset tetap, akumulasi penyusutan, kemudian utang usaha, utang bank, terdapat modal, dan saldo laba rugi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah
Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas yang mencakup penghasilan dan beban. Pada penyajian laporan laba rugi, entitas mencakup akun-akun yang meliputi pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Berikut ini adalah contoh format laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM, yaitu dapat dilihat di slide, di mana terdapat pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, beban usaha, beban lain-lain, dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai suatu pernyataan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan, dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan yang telah disusun. Berikut ini adalah contoh format laporan catatan atas laporan keuangan untuk UMKM berdasarkan SAK EMKM, yaitu terdapat pernyataan umum, kemudian ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang meliputi pernyataan kepatuhan, dasar penyusunan, piutang usaha, persediaan dan pengakuan pendapatan dan beban, kemudian kas, giro, deposito, piutang usaha, pernyataan beban dibayar di muka, utang bank, saldo laba, pendapatan penjualan, beban lain-lain, dan beban pajak penghasilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep perlakuan akuntansi. Menurut Joko Mulyono, perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan yang dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Lalu ada menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Jika mitra aktif mengelola sendiri usaha tersebut, maka mitra aktif diwajibkan untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha yang telah dibuatnya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha tersebut, biasanya adalah lembaga keuangan. Pada usaha mikro, kecil, dan menengah, umumnya menggunakan metode berbasis kas yang mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan. Salah satu usaha mikro, kecil, menengah yang membutuhkan akuntansi adalah usaha pertokoan. Akuntansi yang diperlukan pada usaha pertokoan meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mengetahui posisi usahanya, jumlah piutang, hutang, persediaan, penjualan, dan laba tiap periode. Pencatatan dan pelaporan keuangan sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan suatu bisnis dan untuk melanjutkan usaha mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bagi transaksi UMKM dan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup SAK EMKM. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah menurut Fitriyah tahun 2020. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengembangan dan penyusunan SAK EMKM ini berangkat dari SAK etap sehingga diharapkan peraturan yang ada dalam SAK EMKM jauh lebih sederhana. Kemudian ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Marwati tahun 2018, tujuan laporan keuangan dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan merupakan menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
Kemudian ada tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan, yaitu yang pertama ada relevansi, yang kedua ada dapat dimengerti, yang ketiga dapat diversifikasi, yang keempat netralitas, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam komparabilitas, yang keenam dan yang terakhir kelengkapan. Selanjutnya yaitu ada posisi keuangan. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, beban penyusutan, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada aset. Diakui laporan posisi keuangan yang manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Kemudian ada beban penyusutan. Diakui dalam laporan laba rugi, penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tetap memperhitungkan nilai residu. Terus yang terakhir ada ekuitas. Merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan atau income. Merupakan kenaikan manfaat ekonomi secara periode, pelaporan dalam bentuk arus, kas masuk atau kenaikan aset. Kemudian ada beban atau expense. Merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus, kas keluar atau penurunan aset. Selanjutnya ada pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur yang memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi di masa depan. Kriteria pengakuan mengacu pada saat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar suatu entitas. Kemudian ada keandalan pengukuran. Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan. Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ED SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya ada materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama ada dasar akrual. Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Kemudian ada kelangsungan usaha. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Kemudian yang ketiga ada konsep entitas bisnis. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis.
entitas bisnis baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Kemudian selanjutnya ada pengakuan dalam laporan keuangan. Terdapat yang pertama ada aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomisnya di masa depan dapat dipastikan mengalir ke dalam entitas. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara handal. Kemudian yang ketiga penghasilan. Penghasilan dapat diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara handal. Kemudian yang keempat ada beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara handal. Kemudian yang terakhir ada saling hapus. Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali dipersyaratkan atau diizinkan oleh ED SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan yang terkait. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi UMKM. Kami telah melakukan observasi UMKM di Kabupaten Klungkung. Sasaran utama UMKM yang kami cari adalah usaha menengah dan usaha yang memiliki ciri khas tersendiri dari daerah bumi Serombotan ini. Observasi kami laksanakan dengan mendatangi langsung UMKM dan ada juga yang melalui media digital WhatsApp. Sebelum menjumpai usaha menengah, kami sudah sempat mengobservasi usaha mikro dan usaha kecil. Usaha pertama yang kami observasi adalah Sanggar Lukis Wasundari Kamasan. Pemilik usaha ini adalah Ibu Niwayan Sriwedari SSM. Usaha ini menjual lukisan klasik wayang kamasan yang merupakan warisan budaya yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Usaha ini termasuk usaha mikro karena memiliki total penjualan tahunan mencapai 84 juta rupiah. Pemilik belum mengetahui tentang standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Usaha ini belum memiliki pencatatan akuntansi sama sekali. Hasil penjualan diputar kembali sebagai modal dan menjadi sebuah siklus. Beranjak dari Sanggar Wasundari Kamasan, kami menuju ke salah satu usaha tekstil yang terkenal di Kabupaten Klungkung. Usaha tersebut adalah UD Astiti yang memproduksi dan menjual produk kain tenun songket dan endek. Pemilik usaha ini adalah Inyoman Sudire. Usaha ini terletak di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Usaha ini termasuk usaha kecil dengan omset tahunan mencapai Rp1.321.880.000 dengan total aset Rp129.554.000. Usaha ini melakukan pencatatan namun masih sangat sederhana, hanya mencatat kas masuk dan juga kas keluar. Pencatatan tersebut dilakukan menggunakan buku double folio. Pemilik belum mengetahui tentang SAK EMKM dan belum pernah menyusun laporan keuangan. Tidak puas karena belum mendapatkan usaha menengah, kami menuju ke usaha tekstil yang sudah go internasional. Usaha tersebut adalah Dian Rumah Songket. Pemilik usaha ini adalah Agus Askara Diantika. Usaha ini terletak di Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung. Dian Rumah Songket menjual tenun songket dan juga kain endek. Usaha ini termasuk usaha menengah karena mendapatkan omset penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah dan kurang dari 50 miliar rupiah. Usaha ini telah melakukan pencatatan atas transaksi. Pencatatan dilakukan dengan cara membuat secara manual lalu menginputnya ke sistem. Usaha ini sudah memiliki harga pasti sehingga sudah menggunakan nota. Laporan keuangan yang dimiliki juga sudah sesuai dengan SAK EMKM yang meliputi laporan laba rugi, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah aplikasi Slickers.
Untuk contoh laporan keuangannya sendiri kami tidak diberikan untuk melihatnya karena merupakan privasi dari perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu terkait perlakuan akuntansi bagi transaksi dan penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam jalannya presentasi. Kami akhiri presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.